Hai, welcome back to my channel. Dan gue baru aja selesai baca buku ini. Keajaiban Toko Kelontong Namiya karyanya Kigo Higashino. Dan di video kali ini gue mau kasih review singkat gue soal buku ini. Sejujurnya gue udah tahu buku ini happening banget dari beberapa tahun yang lalu. Karena buku ini banyak banget diomongin di Bookstagram, di Booktube gitu. Dan even sampai sekarang pun masih banyak banget yang ngomongin buku ini karena segitu bagusnya. Tapi gue pribadi masih kayak gue tidak berekspektasi apa-apa sama buku ini karena gue mengenal Kigo Higashino sebagai seorang penulis buku detektif atau misteri pembunuhan, dan buku ini yang gue tahu genrenya adalah magical realism. Dan walaupun gue sangat menikmati genre magical realism, tapi gue tidak bisa membayangkan Kigo Higashino menulis buku ini karena ya itu tadi di otak gue, di benak gue, Keigo Sensei itu adalah penulis buku detektif misteri pembunuhan. Terus tiba-tiba dia menulis buku magical realism. Gue penasaran akan seperti apa, tapi gue juga tidak berekspektasi tinggi karena ya gue nggak tahu gitu. Cuman yang gue tahu memang banyak banget yang bilang buku ini bagus banget. Dan setelah gue baca, gue jadi mengerti kenapa banyak orang yang suka banget sama buku ini. Karena ya gue pun cinta banget sama buku ini. Gue jatuh cinta banget even dari bab pertamanya gue udah jatuh cinta banget sama buku ini. Kenapa gue bilang gue jatuh cinta sama buku ini dari bab pertama? Karena dari bab pertama aja kita udah diajak untuk melihat bagaimana manusia dengan karakter yang berbeda-beda menghadapi suatu situasi yang tiba-tiba disodorkan kepada mereka. Jadi dari blurbnya sendiri aja tuh udah dijelasin kalau ada 3 pemuda yang bersembunyi di toko yang udah gak berpenghuni atau terbengkalai setelah mereka melakukan suatu kejahatan gitu. Tapi terus tiba-tiba saat mereka lagi sembunyi itu ada surat datang, dan ketika mereka buka surat itu ternyata minta saran dari toko kelontong Namiya. Jadi ya surat itu memang ditujukan kepada toko kelontong Namiya, di mana toko kelontong Namiya itu adalah toko tempat si 3 berandalan ini lagi sembunyi. Dan terus mereka bingung kan, ada surat minta saran, padahal ini toko gak berpenghuni. Dan surat itulah yang akhirnya membawa mereka mengalami satu malam yang tak terlupakan buat mereka. Dan dari situ aja gue udah gue udah terbawa banget sama buku ini. Gue udah menikmati banget, gue penasaran banget sama apa aja yang akan mereka lakukan. Karena 3 berandalan ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada satu yang sangat positive thinking, kayak ya udah kita balas aja nih surat gitu. Ada satu yang kayak penuh dengan keraguan gitu, kayak ya tapi kalau kita balas nanti terus mereka bener yakin nggak tuh itu yang nulis dari toko Namiya gitu. Lagian kan kita bukan toko Namiya, tapi kalau nggak kita balas gitu. Jadi banyak keraguan gitu. Sementara yang satu lagi itu adalah seorang realistis banget gitu. Seseorang yang realistis banget karena dia kayak ya udahlah itu bukan urusan kita. Kita kan cuman numpang di sini, cuma numpang ngumpet. Terus surat ini datang, ya udah kita nggak usah bales karena itu bukan urusan kita. Jadi dari ketiga perbedaan karakter ini aja sudah membuat gue tertarik sama buku ini, karena gue merasa buku ini jadinya terasa sangat realistis, sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, karena kita juga pasti di kehidupan sehari-hari bertemu dengan orang-orang yang ketika dihadapkan oleh situasi tertentu pasti memiliki tanggapan dan reaksinya masing-masing. Hal selanjutnya yang bikin buku ini sangat menarik buat gue adalah karena kisah-kisah yang ditulis di dalamnya. Jadi di buku ini kita akan ketemu 5 kisah. 5 kisah atau 5 masalah yang membutuhkan solusi dari si toko kelontong Namiya ini. Dan in the end, kisah-kisah tersebut membuat gue semakin meyakini lagi bahwa ya dalam hidup ini kita nggak harus selalu mendapatkan apa yang kita mau. Terus dalam hidup ini kita nggak terkadang pilihan-pilihan yang kita buat di dalam hidup ini tuh memang tidak selamanya akan membawa membawa kita ke hal yang kita harapkan gitu. Terkadang pilihan-pilihan yang kita buat itu memang kita pilih karena ya itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan gitu. Jadi ya dari 5 kisah ini tuh gue semakin menyadari lagi. Dari kemarin juga gue udah sadar sih soal hal ini, tapi semakin menyadari lagi kalau ya memang hidup itu pilihan, dan hidup itu gak harus selalu sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Terkadang kita dibawa menjauh dari harapan kita ya karena
ada hal lain lagi yang menunggu kita, dan mostly hal itu malah lebih baik lagi buat kita. Berat banget kedengerannya ya, tapi emang iya selama gue baca buku ini tuh gue ngerasa kayak banyak banget lessons of life yang bisa kita petik dari kisah-kisah di dalamnya. Kisah-kisah yang sebenarnya sederhana gitu, tapi dalam keseharian itu pasti 1-2 dari kita pasti akan merasakan gitu. Ada yang merasakan hal-hal seperti yang dituang di dalam buku ini. Terus hal lain yang bikin gue juga takjub sama buku ini adalah, gila, gue gak nyangka kalau Keigo Sensei itu bisa menulis buku magical realism seciamik ini. Gue gak heran kenapa banyak yang suka sama buku ini, karena memang sebagus itu. Gue pun takjub gitu, karena dari 10 bukunya Keigo Higashino yang udah terbit di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, gue sudah baca 8 diantaranya, 9 termasuk ini berarti. Dan 8 buku yang udah gue baca itu mostly semuanya temanya itu pasti ya tentang detektif dan pembunuhan gitu. Terus tiba-tiba gue baca buku ini yang genre-nya adalah magical realism, dan Keigo sangat-sangat tidak kehilangan kehilangan keahliannya dalam meramu cerita. Cerita di dalam buku ini tuh bener-bener magical banget, sesuai sama genre ya, magical realism dan menghangatkan hati. Gue tuh heran ya, kenapa kalau penulis Jepang menulis magical realism itu pasti kayak hati tuh kayak anget gitu, anget walaupun ada sedih-sedihnya, tapi pasti ujungnya akan terasa hangat gitu. Dan ini juga berlaku di buku ini gitu, walaupun pas awal baca gue nggak punya ekspektasi tinggi tentang buku ini, tapi ketika membaca gue sangat terpesona, gue sangat terkesan, menimbulkan kesan mendalam banget buku ini buat gue, dan gue suka banget lah sama buku ini. Terakhir, walaupun di dalam buku ini ada beberapa kisah yang ditulis dan yang diceritakan, tapi gue suka banget sama endingnya, karena benang merah antara kisah-kisah itu tuh bener-bener terjalin dengan manis, dengan smooth, tidak terkesan dipaksakan. Dan gue suka banget sama endingnya, gue suka banget sama penyelesaian dari buku ini, gue suka banget. Gue kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan gue tentang buku ini. Yang pasti gue mengerti mengapa buku ini sangat-sangat digilai oleh para pembaca. Banyak yang merekomendasikan buku ini, banyak yang suka sama buku ini. Gue mengerti sekarang karena gue gak nyangka Keigo bisa menulis buku seperti ini. And no, don't get me wrong, gue tahu emang Keigo tuh cerdas banget membuat cerita gitu. Cuman ya gue tetap kayak gak nyangka aja gitu, karena ya gue selama ini tahu Keigo Higashino memang dari buku-buku tentang pembunuhan yang dia tulis gitu. Terus tiba-tiba gue baca buku magical realismnya dia, dan itu juga gak failed gitu, malah gue suka banget gitu. Kayak this is the greatest book dia yang gue baca gitu, buku terbaiknya dia yang gue baca gitu, selain buku-buku lain yang gue suka ya. Tapi ini tuh emang gue gak heran sih banyak yang suka sama buku ini dan banyak yang rekomendasiin buku ini, gue gak heran banget. So ya, itu tadi review gue tentang Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang membuat gue merasa seperti dipeluk, hangat banget, dan gue suka banget sama buku ini. Gue rekomendasiin buku ini buat kalian yang juga suka dengan tipikal cerita yang serupa, yaitu magical realism, dan buku yang mungkin akan memberi kalian pandangan baru tentang hidup, tentang bersyukur tentang hidup, tentang bersyukur akan hidup yang kita punya. Dan ya, segitu dulu aja video gue kali ini. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in my next video. Bye bye.